Dua, mulai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri cerita rakyat. Yang kedua, menemukan unsur intrinsik cerita rakyat. Yang ketiga, menceritakan kembali cerita rakyat Banyuwangi secara runtut. Yang keempat, menunjukkan sikap menghargai budaya lokal Banyuwangi. Saya sedikit mau tanya, pernah nggak kalian mendengar cerita rakyat dari orang tua kalian atau dari kakek nenek? Kenapa sih cerita rakyat itu harus diceritakan? Biar apa? Dan karena apa? Karena mengandung pesan moral dan budaya. Apa manfaat kita mempelajari cerita daerah sendiri? Menambah wawasan dan agar mengenal dan melestarikan budaya. Ilustrasi Banyuwangi. Sebelum melihat video pembelajaran, kita breaking terlebih dahulu ya, biar fokus, biar semangat. Oke? Kita fokus. Melihat adalah sungguh-sungguh fokus. Baik, sekarang kita akan melihat video pembelajaran bahasa Indonesia tentang cerita rakyat. Silakan disimak dengan baik ya. Hal ini dikarenakan cerita rakyat adalah cerita dari masa lampau yang diwariskan turun-temurun, yakni dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi apa cerita rakyat di video? Cerita Ya, jadi cerita rakyat itu cerita dari masa lampau yang diwariskan secara turun-menurun. Setelah melihat materi tadi dan Bu Raya sampaikan sedikit tentang penjelasannya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut lihat video asal-usul Banyuwangi. Asal-usul kota Banyuwangi. Dahulu kala di Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan putra yang gagah, Raden Banterang. Kegemarannya adalah berburu. Suatu hari bersama para abdinya ia berburu di hutan. Setibanya di hutan nampak seekor rusa. Apa itu? Dari balik pohon muncul seorang wanita cantik. Gadis itu nampak kelelahan, seperti dikejar sesuatu. Tertegun akan kecantikannya, Raden Banterang pun bertanya kepada gadis wanita tersebut. Bidadari Hayanan, Aku telah bertemu pria tua. Dia mengatakan kau akan merencanakan pembunuhan. Ibunya ikat kepala kerajaanmu. Inikah pembalasanmu terhadap kebaikanku? Oh, kau telah merancangkan ini semua. mengetahui suaminya telah dibutakan kemarahan, Surati bersumpah untuk membuktikan bahwa Surati tidak berbohong. Jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak berbohong. Tetapi jika tetap turun dan bau rendah, Betapa terkejutnya Raden Banterang
Sungai yang mulanya berwarna keruh seketika berubah jernih dan bau harum. Airnya ini membuktikan bahwa Surati tidak berbohong. Ia mengalami kematian istrinya dalam bersaing keberharian, namun sudah terlambat. Sejak saat itu, sungai tersebut menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum.